Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita jumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode yang ke-182. Kita masih akan melanjutkan kajian menarik kita terkait dengan Al-Quran sebagai asyifa atau penyembuh bagi berbagai macam penyakit. Kita sudah melakukan sejumlah kajian terkait dengan itu. Poin-poin yang sudah kita bahas adalah: 1. Al-Quran itu bukanlah bacaan yang bersifat mantra atau jampi-jampi belaka, melainkan lebih bersifat kepada petunjuk untuk difahami, kemudian kita jalankan, kita praktekkan dalam kehidupan supaya kita mendapatkan manfaat real dari apa yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim itu. Termasuk terkait dengan bidang kesehatan atau mekanisme di dalam kesehatan tubuh kita sendiri. Nah, sahabat sekalian, lebih lanjut kemudian kita juga sudah membahas petunjuk apa saja yang diajarkan oleh Al-Quran supaya umat Islam, kita semua ini yang membaca Al-Quran itu bisa memiliki kualitas hidup yang sehat. Maka kita telah menyimpulkan ada 3 pola kesehatan yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Yang pertama adalah terkait dengan pola makan. Al-Quran mengajarkan pola makan itu dalam konsep yang disebut sebagai halalan thayyiban. Halal itu artinya carilah, konsumsilah makanan-makanan yang tidak haram. Yang haram sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, selain itu, maka itu dihalalkan. Jadi yang pertama terkait dengan pola makan adalah makanan harus halal. Karena yang haram itu memiliki potensi merusak kesehatan kita. Yang kedua adalah thayyiban. Selain halal juga harus thayyib, harus baik. Nah, thayyib ini terkait dengan 2 hal. Yang pertama terkait dengan jenisnya. Ada makanan-makanan yang jenisnya cocok untuk seseorang, tetapi bisa tidak cocok, tidak sesuai untuk orang yang lain. Mengalami alergi, mengalami penolakan, dan memunculkan penyakit ketika dia mengkonsumsi jenis makanan tertentu itu. Itu masuk di dalam kategori thayyib. Yang kedua adalah jumlahnya tidak boleh berlebih-lebihan. Kulu washrobu wala tusrifu, kata Al-Quran. Makan dan minumlah yang halal-halal, yang baik-baik itu, tetapi jangan berlebihan. Karena meskipun halal, jenisnya sudah sesuai, tetapi kalau jumlahnya berlebihan, maka itu juga akan menyebabkan penyakit. Oke, itu poin yang pertama, pola makan. Yang kedua adalah pola aktivitas. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk memahami irama tubuh kita. Secara saintifik dikenal sebagai bioritme. Tubuh kita memiliki irama antara istirahat dan bekerja. Kaitannya dengan siang dan malam. Siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Begitu yang diajarkan oleh Al-Quran. Karena secara medis diketahui tubuh kita itu memiliki irama yang disebut sebagai ritme sirkadian tubuh. Kapan tubuh ini siap bekerja, berenergi, bergairah, bersemangat, dan kapan harus diistirahatkan. Itu dikenal sebagai ritme sirkadian tubuh. Ketika waktunya malam hari istirahat, maka mulai mengantuk.
itu kaitannya dengan mekanisme hormonal di dalam tubuh. Di siang hari, hormon-hormon yang bekerja adalah hormon-hormon yang misalnya kortisol, hormon adrenalin, di mana itu memacu tubuh untuk siap bekerja menghadapi tantangan atau pekerjaan yang berat, bahkan yang sampai pada tingkat yang memunculkan stres. Terjadi pada siang hari. Hormon-hormon itu bermunculan di dalam kadar tertentu dalam tubuh kita. Kurang tidak baik, lebih juga tidak baik. Tetapi di malam hari, hormon yang muncul akan berbeda, yaitu hormon melatonin yang mengarahkan seseorang untuk merasa lemah, kemudian mengantuk, dan kemudian tidur. Ditambah lagi ada hormon untuk recovery, keadaan yang terlalu misalnya capek, tidak seimbang dikarenakan bekerja seharian, yang disebut sebagai hormon HGH, Human Growth Hormone, hormon pertumbuhan, sifatnya merecovery ketidakseimbangan di dalam tubuh kita. Itu adalah pola yang kedua, bahwa kita harus menjaga pola aktivitas kita secara seimbang. Yang ketiga adalah pola pikir. Kita diajari oleh Al-Quran untuk berpikir positif, jangan berpikir negatif. Jadilah orang yang sabar, jadilah orang yang ikhlas, jadilah orang yang taat, jadi orang yang dermawan, suka menolong, dan sebagainya. Akhlakul karimah itu adalah berpikir positif. Pola pikir yang baik akan memunculkan, memaksimalkan mekanisme kesehatan di dalam tubuh kita. Jadi itulah yang diajarkan oleh Al-Quran, petunjuk kehidupan supaya kita menjadi orang yang sehat. Sifatnya memang lebih bersifat preventif, menjaga, jangan sampai sakit, dijaga itu semua supaya hidup kita ini seimbang dan kemudian sehat. Jadi poin pentingnya berada di dalam keseimbangan. Karena Allah memang menciptakan manusia, mekanismenya ini bekerja secara seimbang, yang dikenal sebagai mekanisme homeostasis dalam dunia medis. Allah berfirman di dalam surat Al-Infitar ayat 7. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan mekanisme tubuhmu seimbang. Oke sahabat sekalian, itulah yang sudah kita bahas secara mendetail di episode yang lalu. Silahkan disimak kembali di episode yang lalu untuk mendapatkan penjelasan secara terperincinya. Hari ini kita akan melakukan kajian progres untuk membahas sejumlah pertanyaan dari kawan-kawan kita. Kenapa ada orang yang ketika dibacakan Al-Quran, mungkin diruqyah, mungkin didoakan, atau dibacakan ayat-ayat tertentu dari dalam Al-Quran, atau dia sendiri yang membaca itu, ternyata bisa juga mengalami kesembuhan. Nah, ini adalah sisi yang berbeda lagi yang juga diajarkan oleh Al-Quran, yang di dalam dunia medis dikenal sebagai efek placebo. Di mana jiwa orang yang sakit itu memiliki peran yang sangat penting terkait dengan proses kesembuhannya. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam sejumlah ayat bahwa Allah akan menyembuhkan seseorang terkait dengan tingkat keyakinannya, tingkat keimanannya. Misalnya yang difirmankan Allah di dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wasyifa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Al-Quran adalah mau'idhah wasyifa, pelajaran dan penyembuh.
Di kalimat berikutnya digambarkan oleh ayat ini bahwa Al-Quran itu akan memiliki dampak penyembuhan terkait dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman akan mendapatkan penyembuhan dan rahmat dari apa yang dia baca, dia pelajari dari dalam Al-Quran ini. Demikian pula dalam surat Fussilat ayat 44. Ada penekanan kembali bahwa proses penyembuhan itu akan semakin efektif pada orang-orang yang memiliki keimanan, keyakinan akan kebenaran berita Al-Quran, dan keyakinan bahwa Allah lah yang menyembuhkan segala penyakit itu. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 44. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wasyifa. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti dipanggil dari tempat yang jauh. Sahabat sekalian, dua ayat ini memberikan penekanan kepada orang yang beriman akan mendapatkan efek penyembuhan dari Al-Quran. Maka ini menjadi kunci pemahaman kita terkait dengan efek placebo yang tadi saya sebutkan di depan itu, bahwa di dalam dunia medis dikenal adanya efek kejiwaan yang memiliki peran cukup besar untuk membantu kesembuhan seseorang yang sedang sakit. Dalam berbagai penelitian disimpulkan bahwa efek placebo ini memiliki tingkat pengaruh efektivitas 20% sampai 40%, bahkan kadang bisa lebih pada kasus-kasus tertentu, seiring dengan tingkat keyakinan seseorang terhadap proses atau benda-benda yang dijadikan terlibat di dalam pengobatan seseorang itu. Contoh bekerjanya dari efek placebo itu misalnya yang dilakukan penelitiannya, ada dua grup orang yang sedang diteliti sebagai sukarelawan. Sama-sama memiliki sakit tertentu. Kelompok A diberi obat yang memang berfungsi dalam arti sebenarnya. Tetapi kelompok B diberi obat yang kosong isinya, artinya tidak ada obat sesungguhnya, cuma kapsul kosong, tetapi diberikan penegasan kepada kelompok kedua ini bahwa kapsul ini adalah kapsul yang hebat, kapsul yang manjur, harganya sangat mahal dan sebagainya. Diberikan keyakinan bahwa ini adalah obat yang mujarab. Nah, apa yang terjadi? Ternyata orang-orang yang mendapatkan kapsul yang kosong itu juga memiliki kesembuhan. Sama seperti yang diberikan kepada orang-orang yang meminum obat yang sebenarnya. Nah, hasilnya bervariasi 20-40%. Orang-orang yang sesungguhnya tidak diobati dengan obat yang sesungguhnya bisa juga mengalami kesembuhan. Hanya dikarenakan dia memiliki keyakinan, kepercayaan terhadap obat yang diberikan kepada dia. Nah, ini membuat bingung ya sebagian dari para peneliti. Sesungguhnya bagaimana mekanisme penyembuhan yang terjadi itu? Dikarenakan ternyata orang-orang yang misalnya mengalami kesakitan, diberi obat yang sesungguhnya kosong, itu dia merasakan bahwa sakitnya benar-benar hilang. Dan ketika diamati lebih jauh, ternyata pada orang-orang yang memiliki keyakinan itu, di otaknya menghasilkan hormon endorfin yang itu berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi antara dua kelompok yang berbeda, di mana satu kesakitan diberi obat painkiller yang memang menghilangkan sakit, dan kelompok yang kedua ini hanya diyakinkan saja bahwa ini adalah bisa menghilangkan sakit, ternyata terjadi mereka tidak merasakan sakit itu.
Nah, sahabat sekalian, ini adalah efek yang sangat menarik yang terus menjadi penelitian para ahli di bidang kedokteran, dikenal sebagai efek placebo. Tingkat keyakinannya itu berbeda-beda, bermacam-macam, bergantung pada sejumlah hal. Misalnya yang pertama, bergantung kepada siapa yang memberikan obat itu. Kalau seseorang itu memiliki kepercayaan yang sangat tinggi kepada seorang dokter misalnya, dokter A, maka efek placebo itu akan bekerja semakin tinggi dampaknya bagi penyembuhan dia. Yang kedua, harga obat itu semakin digambarkan bahwa obat itu adalah obat yang sangat mahal dan sangat efektif, ternyata itu juga berpengaruh pada efektivitas penyembuhan dia. Yang ketiga, terkait dengan alatnya, peralatan misalnya antara obat minum dengan obat suntik, ternyata efeknya lebih besar pada obat suntik. Rupanya efek dari suntikan, ada rasa sakit sedikit ketika disuntik itu memberikan keyakinan yang lebih tinggi, efek placebo yang lebih tinggi pada seseorang itu. Nah, semua itu ternyata menjadi sugesti yang diberikan kepada seorang pasien pada saat dia sedang dalam fase pikiran sadar. Jadi ini menarik bahwa efek placebo terjadi pada orang yang sedang berada dalam fase pikiran sadar, diberikan pemahaman. Di mana pemahaman itu kemudian menjadi keyakinan dia. Dan semakin tinggi keyakinannya, dia tersugesti dan mekanisme di dalam tubuhnya sendirilah yang memunculkan efek penyembuhan itu. Padahal bukan obat dalam arti obat kimiawi yang bisa menyembuhkan sakit yang dia derita. Nah, itulah yang digambarkan oleh ayat-ayat tadi, bahwa proses penyembuhan itu terkait erat dengan keyakinan, apalagi keimanan. Dalam konteks keyakinan ini ada level-levelnya. Level yang paling ringan adalah percaya. Seseorang yang percaya sesuatu bakal terjadi padanya, maka dia akan mengalami dampak atau mengalami efek placebo itu. Bahwa itu akan benar-benar terjadi padanya. Lebih tinggi dari percaya adalah yakin. Yakin itu sebenarnya juga adalah jenis dari percaya, tetapi tingkatnya lebih kuat lagi. Ketika seseorang meyakini berarti dia mungkin telah melihat buktinya. Kalau dalam level keyakinan itu ada namanya ilmu yakin, dan kemudian lebih tinggi adalah ainul yakin. Ilmu yakin itu cuma dikasih tahu saja bahwa obat ini itu sesungguhnya memiliki efek yang luar biasa, sangat manjur dan sebagainya, dikasih tahu. Tetapi ainul yakin itu adalah sudah merasakan, sudah pernah merasakan misalnya. Ternyata minum itu atau disuntik dengan obat itu sembuh. Nah, maka keyakinannya lebih tinggi. Pada orang yang sudah pernah mengalami pembuktian semacam itu, maka efek placebo itu akan semakin besar terjadi padanya. Dan yang ketiga adalah hakul yakin, atau bisa juga disebut sebagai level keimanan yang tertinggi. Jadi percaya, yakin, beriman. Hakul yakin itu artinya dia sudah mendapatkan keyakinan level keilmuan, keyakinan level pembuktian, dan terjadi berulang-ulang. Maka dia menjadi hakul yakin. Semakin tinggi keyakinannya, maka efek placebo itu akan terjadi semakin efektif pada dirinya. Maka digambarkan oleh Al-Quran bahwa orang beriman itu adalah orang yang penuh dengan penghayatan, memunculkan keyakinan pada dirinya sangat kuat, dan hanya kepada Tuhannya lah dia bertawakal. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zaddathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka.
Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ayat ini memberikan gambaran bahwa orang beriman adalah orang yang memiliki tingkat penghayatan yang tinggi. Hatinya bergetar-getar ketika dibacakan Al-Quran atau mendengar nama Allah disebut. Bahkan ketika dibacakan ayat-ayat Quran, bertambah-tambah tingkat keyakinannya. Dan hanya kepada Tuhanlah dia bertawakal. Semakin tinggi tingkat tawakalnya, semakin besar efek placebo itu. Memang tidak semua penyakit yang dialami oleh seseorang bisa diselesaikan atau disembuhkan dengan efek placebo itu. Ada penyakit-penyakit yang terkait misalnya dengan kerusakan organ. Tentu saja tidak bisa disembuhkan. Kalau jantungnya rusak, ya tentu tidak bisa diselesaikan dengan efek placebo itu. Mungkin perlu ditransplantasi. Organnya yang lain mengalami kerusakan, ginjalnya atau mungkin terpotong anggota tubuhnya dan sebagainya, tentu saja tidak bisa diatasi dengan efek placebo itu. Tetapi penyakit-penyakit ketidakseimbangan sistem itu bisa diatasi dengan mekanisme placebo itu. Sakit kepala, badannya demam, ya, ada ketidakseimbangan terkait dengan zat-zat tertentu biokimiawi di dalam tubuhnya, maka itu bisa diatasi dengan mekanisme placebo itu. Nah, sahabat sekalian, tetapi poin penting yang digambarkan oleh Al-Quran dan kemudian penelitian ilmiah, bahwa penyembuhan seseorang itu ada peran dari mekanisme yang disebut efek placebo itu, 20-40%. Atau bahkan dalam kasus-kasus tertentu, ketika keyakinannya sedemikian totalnya, itu bisa memunculkan efek yang lebih besar lagi, bahkan sangat dramatis. Ada seorang kawan yang sudah mengalami sakit kanker di otaknya sampai stadium 4. Tapi satu ketika saat dokter itu sudah menyerah dan mengatakan usianya hanya kira-kira tinggal 3 bulan bertahan hidup, kemudian dia pasrah kepada Allah dan kemudian berdoa, berzikir, berpuasa, segala macam ibadah dia kuatkan dengan keyakinan yang penuh, kepasrahan yang total hanya kepada Allah. Ternyata itu memunculkan mekanisme placebo yang sedemikian dahsyatnya itu. 3 bulan dari batas yang disebutkan oleh dokter itu, ternyata dia malah semakin membaik. Setahun kemudian bertambah baik kondisi sakit kankernya itu. Dan ketika bertemu saya pada waktu itu dalam sebuah forum, itu ternyata 5 tahun dari batas waktu yang diberikan oleh sang dokter yang memprediksi bahwa dia tidak akan bisa bertahan dari penyakit kanker yang sudah stadium 4 itu. Nah, ini di luar dugaan dokter. Ada mekanisme yang sangat dahsyat terjadi pada orang-orang yang memang memiliki tingkat keyakinan sangat tinggi, hakul yakin. Tapi memang tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Karena itu dampaknya akan berbeda-beda pada tingkat keyakinan seseorang. Nah, hal yang demikian ini saya juga pernah mengalami ketika terkena serangan sakit pada waktu itu. Pada saat pandemi saya terkena virus Delta dan kemudian sempat sakit masuk ke dalam rumah sakit kira-kira 14-15 hari. Dan sempat masuk ke ICU karena paru-paru saya sudah tenggelam oleh lendir-lendir, ya, akibat serangan dari virus Delta itu. Nah, di ruang ICU itulah kemudian saya mencoba menerapkan mekanisme placebo itu untuk membantu proses penyembuhan. Selain diberikan obat-obatan segala macam yang diusahakan oleh dokter, maka salah satu poin yang sangat penting adalah kita bertawakal kepada Allah. Dan ini kemudian terbukti efektivitasnya bisa membantu proses penyembuhan itu dengan lebih cepat. Bahkan pasien-pasien di sekitar saya banyak yang tidak mampu bertahan dikarenakan mereka menurut para dokter itu mengalami kepanikan, stres,
depresi diakibatkan oleh serangan penyakit yang sedemikian dahsyat pada waktu itu menjadi puncak dari pandemi dan banyak yang menjadi korban tidak mampu bertahan. Semakin stres, semakin depresi, semakin tertekan, maka imunitas tubuhnya akan turun. Tetapi semakin pasrah kita, semakin bertawakal, nyerah kepada Allah, maka ternyata itu justru memunculkan mekanisme di mana imunitas tubuh kita menjadi bangkit dan membantu proses terapi, proses penyembuhan yang berlangsung. Itulah yang digambarkan Al-Quran ketika Nabi Ibrahim berkata, wa idza maridtu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan dulu kajian kita pada episode kali ini. Melengkapi apa yang sudah kita bahas di episode-episode yang lalu. Bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk, pengajaran, dan penyembuh, asy-syifa. Maka segala macam cara diajarkan oleh Al-Quran, mulai dari yang paling dasar yang bersifat fisikal, dari pola makan sampai ke pola fikir, ke pola aktivitas, dan kemudian ada efek placebo yang dikaitkan dengan tingkat keimanan dan tingkat ketawakalan kita berserah diri hanya kepada Allah, Sang Maha Pemurah, Sang Maha menyembuhkan segala macam penyakit itu. Yang menjadi keyakinan dari Nabi Ibrahim, kalau aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Dan ternyata itu menjadi fenomena yang sangat diherani, dikagumi oleh para ilmuwan, bahwa proses penyembuhan bukan hanya terkait dengan obat-obatan kimiawi, melainkan terkait dengan keyakinan seseorang yang dikenal sebagai efek placebo itu. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan yang bermanfaat buat kawan-kawan sekalian, bahwa Allah mengajarkan cara-cara untuk menyembuhkan diri kita ketika sakit, bahkan lebih dari itu kemudian mengajarkan cara hidup yang sehat, agar kita ini senantiasa sehat di dalam ridhonya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.